Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk ya, San. Ya, silakan duduk. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya Yosan ya atas kehadiran Yosan di ruangan bimbingan dan konseling ini ya. Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya si Yosan. Nah, ini Yosan, sebelum layanan konseling individu ini dilaksanakan, marilah kita membaca doa bersama-sama. Untuk apa, Bu? Tujuannya itu agar layanan konseling individu ini berjalan dengan lancar. Yosan mendapat manfaatnya, Ibu juga mendapatkan manfaatnya ya. Nah, sebelum melaksanakan, marilah kita membaca doa. Dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatir wahmi wa akhrijna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasil akhlaqana bil ilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wa ansur alaina min khazatini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Gimana Yosan kabarnya? Baik? Baik, Bu. Baik, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, pelajarannya apa tadi? IPS, Bu. IPS. Ya, Bu. Pelajaran IPS. Terus setelah IPS pelajaran apa? PPKN, Bu. PKN. Ya, Bu. Udah izin belum sama guru di PKN-nya? Belum, Bu. Oh, belum. Buru-buru tadi, Bu. Buru-buru ya? Ya, Bu. Katanya gimana? Dipanggil Bu Rina gitu langsung aja. Iya, Bu. Tapi guru PPKN-nya tahu? Nggak tahu. Nggak tahu? Belum masuk gurunya? Belum, Bu. Oh ya udah, nanti setelah kegiatan layanan ini Ibu nemuin guru PPKN-nya, Ibu minta izinin ke Yosan karena tadi Yosan mengikuti layanan konseling individual seperti itu. Gak apa-apa, nanti Ibu yang ini bilangin ya karena gurunya belum masuk tadi ya. Mungkin belum nyampe ke sekolahan gurunya ya. Guru piket masih ke kelas? Masih. Masih ke kelas ya? Masih muter-muter paling. Ada jam kosong juga selain kelas Yosan? Ada, Bu. Ada. Pelajaran apa? Pelajaran IPA, Bu. Oh IPA, iya tadi Pak Joni WA katanya masih hujan di distrik makanya beliau terlambat seperti itu. Di sini kan Yosan mau mengikuti kegiatan apa tadi? Konseling individu. Nah, di dalam konseling individu itu terdapat 3 asas yang perlu Yosan ketahui. Apa sih Ibu? Belum tahu kan? Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kesukarelaan. Apa itu Ibu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan itu di mana seluruh informasi Yosan itu Ibu rahasiakan dari siapapun. Jadi masalahnya Yosan yang Yosan hadapi itu yang tahu cuma Ibu dan Yosan. Ibu nggak akan menyebarluaskan. Nah di sini juga ada yang disebut asas keterbukaan. Maka dari itu Yosan harus terbuka mengemukakan semua masalahnya yang dihadapi oleh Yosan tanpa rasa malu, tanpa rasa nggak enak. Pokoknya semuanya masalah, semua unek-unek dikeluarin. Karena Ibu tadi ada asas kerahasiaan, Ibu juga nggak akan cerita ke orang-orang lain, ya. Bisa dipahami kedua asas itu. Terus asas yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Di mana di sini Yosan keberatan nggak datang ke ruang bimbingan konseling? Enggak ya? Alhamdulillah enggak. Sukarela ya? Senang ya? Senang lah. Seneng lah. Karena seneng apa? Apa kok seneng? Kenapa kok seneng? Nggak apa, Bu. Cepat jadi. Oh iya, jadi bisa membantu mengeluarkan masalah yang ada di dalam diri Yosan. Iya enggak? Oh, jadi nanti Yosan bisa membentuk atau membangun komitmen diri pada diri Yosan. Ya kan? Iya, Bu.
Nah, di dalam konseling individu ini kita kesepakati waktu ya. Kita akan menggunakan waktu sekitar 40 menit. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Setuju ya? 40 menit ke depan itu kita akan gunakan waktu ini untuk melaksanakan konseling individu. Nah, kira-kira nih, ibu tanya lagi, Yosef punya hobi nggak sih? Punya bu. Oh, apa hobinya? Main Mobile Legends. Woi, hobinya main Mobile Legends. Lo mau jadi gamers ini kayaknya ya? Selain Mobile Legends apa lagi? Ada nggak? Bola. Sering latihan? Sering. Sering latihan? Sering. Pernah ikut turnamen kemana gitu nggak? Karena Kemana? Papuan. Ke Pakuan. Juara berapa itu? Udah. 3 ya Allah. Hebat juara 3 loh sepak bola ya. Terus dikembangin ya hobinya ya. Siapa tahu nanti bisa ikut ke timnas ya. Amin ya rabbal alamin. Siapa tahu nanti main bola dikembangin, Yosan bisa ikut ke timnas. Terus gamesnya itu juga boleh dikembangin asal tahu waktu ya. Waktunya belajar, waktunya games, waktunya ibadah ya ibadah, seperti itu ya, harus bisa membagi waktu ya. Terus gimana suasana di asrama? Menyenangkan apa enggak? Apa gimana? Lagi ngebangun. Lagi ngebangun ya asramanya ya? Lagi ngebangun. Bangun apa maksudnya? Asrama. Asrama putra apa putri? Putra. Putra. Mau ditingkat apa gimana? Tingkat sama mau dibuat berbagai. Buat lagi seberapa? Dekat MCK. Dekat MCK. Oh, jadi itu mau dibuat lagi buat asrama putra gitu ya? Terus gimana? Pertemanan sama teman-teman masih aman? Insya Allah. Insya Allah aman ya. Harus akrab sama temennya, karena siapa lagi saudara kita kalau bukan teman kita yang ada di asrama. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, gimana? Udah siap belum mengikuti kegiatan layanan konseling individu? Insya Allah siap. Siap ya? Siap. Nah, siap. Oke, kalau udah siap, ibu akan mulai ya. Ya. Sebelumnya, ibu mau tanya nih sama Yosan. Ibu dapat nih informasi dari guru piket, dari wali kelas Yosan. Bener apa enggak nih kira-kira? Yosan itu sering terlambat datang ke sekolah. Ya bu. Benar. Nah, bener. Benar. Ya Allah, sering datang terlambat ke sekolah. Terus apa penyebabnya kira-kira Yosan? Pas mau berangkat sekolah itu gosokin dulu bu. Kalau mau berangkat sekolah, Gosokin dulu. gosok baju, Ya. gosok baju terus. Itu mainnya ganti-gantian bu. Mandinya ganti-ganti ya. Berarti di sini mau berangkat pakai gosok baju, mandi nunggu antrian. Berarti belum bisa memanage waktu ini Yosan. Belum. Belum bisa. Ya, Belum bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, apa sih kira-kira penyebab yang membuat Yosan itu terlambat datang sekolah? Bisa tuh ibu diceritain. Itu aku kan pulang dari Suwan gitu. Dari Suwan itu pertama itu ya masih jam setengah 7 tuh. Nah, lagi pada siap-siap, pada mandi. Ini berarti terakhiran loh bu. Mandinya terakhiran. Ya, soalnya aku itu membantuin orang dapur dulu. Ngedapuin, terus kerja mandi terakhiran. Terus kan terakhiran nih bu, antre panjang itu kan 34 orang buat satu kamar mandi. 34 orang satu kamar mandi. Terus Gantian. Pas udah selesai mandi tuh udah jam 7.15 ada bel. Udah Gosok. bel? Ya itu gosokin dulu. Gosoknya juga ngantri loh bu. udah bel baru gosok pakaian, ngantri pula gitu ya. Terus Selesai itu jam 8-an selesai gosoknya itu. Baru sekolah. Ya gitu bu, makanya telat bu. makanya telat. Ini juga makan. Makan dulu. Nggak makan bu? Nggak makan. Makan. Terus mampir tempat Pak Mida buat beli roti. Nah, bu. Mampir ya, makanya nambah lagi terlambatnya 15 menit atau 5 menit. 5 menit. Nah, jadi itu yang menyebabkan Yosan terlambat ke sekolah, karena Yosan itu belum bisa mengatur waktu dengan baik, ya kan? Kalau coba Yosan udah bisa mengatur waktu dengan baik, ya,
pasti otomatis Yosan tidak akan terlambat datang ke Sekolah. sekolah. Nih, ibu tanya lagi. Mengapa Yosan itu susah sekali untuk merubah perilaku telat? Kebiasaan ya kan? Ya. Kebiasaan, sehari, 2 hari, 3 hari, lama-lama terbiasa telat. Lama-lama terbiasa telat. Kira-kira nih Yosan, dampak apa Yosan? Yosan bayangin. Dampaknya apa sih kalau saya itu sering terlambat ke sekolah? Ibu tanya nih, dampaknya apa? Naik kelas. Nggak naik kelas, iya tentu. Terus Nilainya turun. nilai turun. Nilainya nggak pernah maksimal. Ya. Nilai nggak maksimal, nggak naik kelas, nilainya turun. Otomatis di jam pelajaran pertama pun Yosan akan ketinggalan, ya kan? Ya. Ketinggalan berapa? Hampir 30 Menit. menit sendiri, seperti itu. Jadi Yosan udah bisa mengevaluasi ya dampak-dampak apa yang akan Yosan dapatkan kan kalau jika terus-menerus datang terlambat. Nah, di sini aku pengen tahu nih, gimana sih cara Yosan untuk mengubah tingkah laku Yosan? Katanya tadi belum bisa mengatur jadwal, ya kan? Belum bisa mengatur waktu. Di sini ibu akan melihat Yosan. Coba sih Yosan bikin jadwal kegiatan sehari-hari agar Yosan tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Bisa ya? Bisa. Misalnya dari malam sampai malam lagi, kegiatan apa saja yang dilakukan Yosan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Bisa? Misalnya jam 8 sampai jam 9 itu ngapain? Gitu ya, dan seterusnya. Bisa? Oke. Dari malam dulu apa dari pagi dulu jadwalnya? Ya, dari malam aja. Ini jadwal agar Yosan tidak terlambat lagi ya datang ke sekolah ya. Bangun jam Jam setengah 5. setengah 5 ya. Terus apa yang dilakukan? Sholat subuh. Sebelum sholat apa dulu? Biar tadi ngajinya nggak ini, biar mandinya nggak ngantri. Mandi dulu. Ya. Mandi, sholat subuh dan ngaji. Ngaji subuh. Nah, selesai sampai jam berapa ngaji itu? Sampai jam setengah 6. Ya. Setelah pulang ngaji ngapain? Setelah pulang ngaji itu siap-siap. Biasanya kalau pulang ngaji gosok baju dulu. Ya, gosok baju, gosok baju dan siap-siap. Terus, apalagi jadwalnya sampai jam 07. Sarapan. Sarapan dan berangkat sekolah. Terus pulang sekolah jam berapa? Jam 12. Ya, jam 12.
sehari-hari yang akan Yosan lakukan ya. Coba boleh dibacain dari malam sampai malam lagi, ibu pengen dengar. Jam 8 sampai jam 10 malam ini ya. Jam 11 sampai jam setengah 3 istirahat tidur. Jam setengah 5 sampai jam 5 mandi, sholat, dan ngaji. Jam 5 sampai jam setengah 6 pulang. Jam setengah 6 sampai jam 6.15 gosok baju. Jam 6.15 sampai jam 7.15 sarapan, pulang sekolah. Jam 7.15 sampai jam 12 pulang sekolah. Jam 12 sampai jam setengah 1 sholat zuhur. Jam setengah 1 sampai jam 1 ngaji. Jam 1 sampai Itu udah sambil istirahat ya, habis ngaji ya. Ngaji cuma bentar paling ya. iya. Terus Jam 1 sampai jam 3 kerjaan PR. Jam 3 sampai jam setengah 4 sholat asar. Jam setengah 4 sampai jam setengah 5 ngaji. Jam setengah 5 sampai jam setengah 6 makan. Jam setengah 6 sampai jam 6 sholat maghrib. Jam 6 sampai jam 7 ngaji. Jam 7 sampai jam 8 sholat plus istirahat. sholat plus istirahat. Nah, jadi kira-kira nih Yosan, kalau Yosan udah membuat jadwal kayak gini, akan terlambat lagi nggak datang ke sekolah? Insya Allah enggak. Enggak kan? Karena terstruktur. Itu tadi kemarin Yosan jam 7.15 baru mau gosok baju. Kalau udah dijadwal kayak gini kan enak. Waktu gosok bajunya jam jam setengah 6. Ya kan? Pasti ada waktu luang untuk sarapan. Iya nggak? Bener nggak? Nah, ibu mau tanya, setelah membuat jadwal seperti ini, target atau tujuan apa sih yang ingin Yosan capai? Bisa dapat ranking 1, nggak terlambat lagi datang ke sekolahan ya? Iya kan? Otomatis yang paling utama itu Yosan tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Yang kedua katanya apa, pengen ranking 1. Pengen ranking 1. Terus yang ketiga bisa menerapkan jadwal kegiatan harian. Biar agar hidup lebih disiplin. Kalau hidup disiplin otomatis tidak akan terlambat datang ke sekolah. Nah, di sini ibu mau tanya, misalnya Yosan berhasil merubah perilaku, reward apa yang Yosan inginkan? Entah itu dari ibu atau dari orang tua Yosan. Ya apa? Ibu tanya Pak, Yosan boleh tanya. Apa kira-kira reward apa sih yang Yosan ingin dapatkan kalau Yosan berhasil mengubah tingkah laku, tidak datang terlambat lagi? Yo Pak, Pengen beli kitab maju. pengen Beli kitab maju. beli kitab maju. Siapa yang ingin beli? Ibu apa orang tua? Terserah. Yang ke Yosan maunya siapa yang beliin? Ibu nggak apa-apa. Ibu aku pengen dibeli kitab sama ibu. Kayak gitu aja, Bu. Orang tua aja. Kesepakatan? Nggak ibu yang pengen beliin? Nggak apa-apa ibu kalau suruh beliin. Yang penting Yosan ada perubahan. Oke, ibu beliin. Gimana? Terserah ibu. Yaudah, kalau emang Yosan berubah, nanti ibu beliin kitab. Ya, tapi kalau Yosan nggak bisa merubah tingkah laku Yosan yang datang terlambat, apa konsekuensinya? Apa hukumannya? Dari kakak. Cara dari kakak? Ya Allah, dicari dari kakak. Selain dicari dari kakak, Cara dari sekolah dulu. cara dari sekolahan, otomatis pindah sekolah. Atau ibu kasih pilihan lain, panggil orang tua Yosan ke sekolahan. Pilih yang mana? Yang Terakhir, panggil dulu orang tuanya ke sekolahan. Oke, deal? Deal ya. Kalau misalnya Yosan berhasil merubah tingkah lakunya, ibu beliin kitab, kata Yosan. Ibu ya, dari Ibu Rina ya. Kalau Yosan gagal, berarti ibu panggil orang tua Yosan ke sekolahan. Deal? Deal dulu, salaman. Deal ya. Oke. Nah, di sini untuk memperkuat konseling individual kita ini, ibu ada sebuah kontrak yang harus diisi oleh Yosan. Kenapa ibu kok saya harus menggunakan kontrak? Tujuannya itu agar kontrak Yosan tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Itu ya. Ya. Kalau misalnya nggak tertulis kan, kapan Bu saya pernah ngomong, masih bisa seperti itu ya. Tapi kalau Yosan nulis, itu kan ini loh buktinya. Yosan pernah nulis kontrak ini pada tanggal sekian dan tanggal sekian, seperti itu, iya kan? Benar? Nah, itu nanti Yosan perlu mengisi kontrak tingkah laku atau kontrak perilaku. Nah, jadi di sini yang perlu Yosan isi di kontrak perilaku ini ada beberapa hal-hal yang harus Yosan lakukan. Maksudnya, misalnya nih saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, masuk sekolah tepat waktu. Yang kedua, belajar dengan rajin agar mendapatkan prestasi belajar. Dan sebagainya itu Yosan isi ya. Terus usaha saya dikatakan berhasil jika apa? Jika bisa mengikuti. Jika bisa mengikuti atau melakukan hal-hal di atas seperti itu ya. Terus apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan apa tadi? Kita majemuk. Iya, kita majemuk. Terus kalau gagal berarti panggil orang tua. Tuh, terus setelah itu di sini juga ada tanggal berakhirnya kontrak. Kira-kira nih, Yosan bisa merubah tingkah laku Yosan berapa lama? 2 hari. Yakin 2 hari? Yakin? Yakin 2 hari dari hari ini? Ya. Apa dari besok? Dari besok aja. Dari besok aja. Berarti dimulai dari hari besok sampai ke 2 hari ke depan. Ya enggak? Ya. Setuju? Yosan ya yang bikin kesepakatan sendiri ya. Ya. Jadi selama 2 hari ke depan, Ibu pantau terus Yosan. Ya. Yosan itu terlambat nggak datang ke sekolahnya. Ya. Tapi kalau kira-kira nih setelah 2 hari kok Yosan terlambat lagi, Ibu udah terlanjur beli kitab gimana? Ayo. Gimana? Ibu ya. Bingung juga Bu. Bingung kan? Nah di sini Ibu mau kasih waktu Yosan selama 1 minggu. Ya udah. Ya? Ya udah. 1 minggu berakhirnya kontrak. Jadi selama 1 minggu itu Ibu akan pantau terus menerus Yosan. Kalau sampai Yosan terlambat lagi, ya nggak jadi Ibu beliin kitab. Atau enggak, nanti sudah 1 minggu Ibu tetap pantau, enggak langsung Ibu beliin kitab, enggak. Nunggu 1 bulan, kalau emang benar-benar Yosan berubah, baru Ibu beliin. Gimana? Ya. Setuju? Setuju. Oke, kalau setuju, di sini ada kontrak tingkah laku yang harus diisi oleh Yosan dan evaluasi hasil yang harus diisi oleh Yosan. Kita isi yang tentang kontrak tingkah laku dulu ya. Nih, kontrak tingkah laku yang Ibu jelasin tadi ya. Boleh diisi oleh Yosan. Iya. Nama saya. Berarti siapa? Iya, berarti Yosan. Namanya Bu. Iya, nama panjang. Sampai seminggu kan Bu? Enggak, tanggal sekarang aja. Nanti kan di sini di bawah, ya kan? Menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Apa yang mau Yosan ubah? Ya, berangkat sekolah tepat waktu. Terus apa lagi? Tidak sering bolosan Bu. Ya. Terus tadi katanya pengen apa prestasinya? Dapat ranking 1. Iya, tulis juga. Biar keingat sama Yosan. Terus apa tadi? Menerapkan kegiatan iya, jadwal kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. hari. Nanti dibawa pulang ini ya, jadwalnya ya, ditempel di kamar ya. Ya Bu. Tuh, usaha saya dikatakan berhasil jika apa?
berhasil berangkat sekolah tepat waktu. Iya. Terus, apabila saya berhasil melakukannya, maka saya akan mendapatkan apa tadi ya? Dapat sekolah. Kitab. Nah, apabila saya gagal, ditulis juga. Apabila saya gagal, akan mendapatkan apa tadi ya? Orang tua saya akan dipanggil. Akan dipanggil ke Sekolah. Tanggal berakhirnya kontrak, kira-kira mau berapa minggu tadi Yosan? 1 minggu, berarti berakhirnya tanggal berapa kira-kira? Ya, udah tanggal 26 November. Nah, kan lupa tanggal berakhirnya kontrak disepakati tanggal 26 November. Nah, di sini ada nih konseli. Konseli ini diisi nama Yosan, terus tanda tangan, ya. Ya. Ini kontrak perilaku, di bawahnya ada evaluasi hasil. Coba Yosan isi sesuai dengan petunjuk. Ini diisi sesuai kontrak. Jikalau sesuai, pernyataan ini sesuai, itu diisi 4. Kalau kurang sesuai atau sesuai, itu diisi 3. Cukup sesuai, itu diisi 2. Tidak sesuai, itu diisi 1. Nah, begitu juga seterusnya sampai 10 nomor. Ini ada lagi di bawahnya. Dibaca benar. Udah, terima kasih Yosan sudah mengisi kontrak perilaku dan evaluasi hasil. Nah, di sini Ibu mau tanya nih, konseling individual ini udah sesuai belum sih sama tujuannya? Tujuannya tadi apa coba? Untuk berkomitmen mengubah perilaku, ya kan? Kira-kira udah sesuai belum? Udah ya, sesuai tujuan kita ya. Insya Allah Yosan bisa merubah perilaku Yosan ya. Oke, nah di sini kegiatan konseling individual ini sudah memasuki tahap akhir atau udah mau Ibu tutup nih. Nah, pendapat Yosan tentang kontrak perilaku yang sudah Yosan buat itu kayak mana? Maksudnya gimana? Ini, jadi Yosan itu menyampaikan kontrak perilaku ini bermanfaat nggak sih buat Yosan? Bermanfaat ya. Jadi di sini lebih jelas ya perubahan-perubahan apa yang akan Yosan perbuat. Nah di sini Ibu mau tanya sih, kira-kira berhasil nggak Ibu membantu Yosan untuk memanage waktu Yosan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Berhasil ya. Terus manfaat apa sih yang Yosan capai
selama mengikuti kegiatan bimbingan konseling ini. Merupakan cara agar supaya bisa mengatur kegiatan kita tuh. Nah, sip. Jadi agar yayasan itu dapat merubah perilaku yayasan itu menjadi tidak terlambat, yayasan bisa memilih waktu dengan baik, seperti itu ya. Jadi Ibu harapkan yayasan kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya, lebih semangat sekolahnya. Karena apa? Karena jalan yayasan itu masih panjang. Cita-cita yayasan, cita-cita orang tua yayasan masih panjang. Kalau mau terlambat lagi datang ke sekolah, ingat orang tua di rumahnya cari duit buat yayasan, ya kan? Buat yayasan sekolah, kok yayasan di sekolahan nggak serius, seperti itu kan ya? Jadi kalau kita mau berbuat hal-hal yang nggak benar, ingat orang tua kita yang berjuang di rumah untuk mencarikan uang kita untuk sekolah, ya. Semoga dengan layanan konseling individual ini, yayasan bisa merubah anak yayasan, ya, lebih pagi datang ke sekolahnya, ya. Nah, jikalau memang masih ada unek-unek yang pengen disampaikan lagi oleh yayasan, datang aja ke ruang BK nemuin Ibu Lina, ya. Entah itu masalah tentang apa ini? Terlambat sekolah, entah itu masalah lain, Ibu siap menjadi teman curhat yayasan, ya. Oke. Nah, setelah itu, sebelum Ibu tutup kegiatan ini, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu yayasan untuk datang ke ruang BK. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup kegiatan ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Yuk membaca doa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bi asrori wa birum li hajati sami'um basirun li qulubi wa mahawa bi ismika arjumika naila maqalibi bijahi kafar amratu jam'an tasyarawat. Oke, terima kasih Yosa. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapan-kapan jumpa lagi di ruang BK ya, kita curhat-curhat ya. Oke. Terima kasih Yosan. Waalaikumsalam.